Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi ini? Sehat ya? Langsung saja menginjak pertemuan kita pagi ini pada pelajaran tematik, tema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini apa saja yang akan kita bahas? Tematik tema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.4 yaitu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian iklan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur iklan. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi bahasa pada iklan. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri iklan pada media elektronik maupun media cetak. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi keunggulan produk atau jasa yang disampaikan pada iklan media cetak dan elektronik. Yang keenam, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan iklan pada media cetak dan elektronik. Langsung saja, iklan. Kalian bisa buka buku pena kalian halaman 149 tentang iklan. Iklan sendiri itu apa? Ada yang tahu anak-anak? Ya, iklan adalah suatu pesan tentang produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Kemudian, unsur iklan itu sendiri adalah yang pertama ada headline atau judul iklan. Headline atau judul iklan itu apa? Nah, jadi dibuat dengan kalimat atau kata-kata pendek atau sering kalian sebut dengan slogan, itu adalah headline atau judul iklan. Kemudian apalagi? Ya, ada subjudul yaitu gambaran garis besar produk. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga ada isi iklan itu sendiri. Isi iklan itu tentang apa? Produk makanan atau apa? Obat misalkan. Yang keempat ada visual iklan yaitu gambar yang menarik. Yang kelima ada nama dan alamat yang dapat dihubungi. Jadi jelas. Oh, misalkan makanan ini diproduksi oleh PT ini. Oh, obat-obatan ini diproduksi oleh Kimia Farma misalkan. Nah, perhatikan gambar iklan di samping. Kalian bisa buka buku pena kalian halaman 159, itu tentang produk susu sehat. Nah, kalian bisa identifikasi, silahkan dicatat di buku pena kalian, bisa ditulis. Nah, susu sehat itu tulisannya lebih besar dari yang lain. Jadi itu masuk ke dalam headline atau judul iklan. Kemudian susu murni tanpa pengawet itu masuk ke dalam subjudul, lebih kecil dari headline tulisannya. Kemudian isinya yang mana Pak? Isinya adalah ayo minumlah susu sehat, rasanya enak tanpa bahan pengawet, itu masuk ke unsur isi. Kemudian diproduksi oleh PT Sehat Segar. Nah, di situ jelas ada nama dan alamat. Kemudian visualnya mana? Gambarnya di situ ada gambar anak perempuan dan juga gambar susu sehat. Kotak susu sehat yang ditawarkan itu adalah visual gambar yang menarik. Kemudian berdasarkan medianya, iklan dibedakan menjadi dua. Apa saja anak-anak? Ya, yang pertama adalah iklan media cetak. Iklan media cetak adalah iklan yang disampaikan melalui media seperti surat kabar, kemudian tabloid, kemudian majalah, brosur, pamflet, dan baliho. Kemudian yang kedua, iklan apa anak-anak? Ya,
iklan media elektronik. Iklan media elektronik adalah iklan yang disampaikan melalui media seperti televisi, kemudian radio, dan juga internet. Itu bedanya iklan media cetak dan media elektronik. Nah, di situ ada iklan produk mie sedap instan. Puas sedapnya, soal rasa lidah nggak bisa bohong. Nah, jadi bahasa dalam iklan sendiri, yang pertama, bahasa iklan itu dapat menggunakan bahasa formal maupun non-formal, termasuk ke dalam jenis iklan media cetak maupun media elektronik. Jadi mereka bisa menggunakan bahasa yang formal maupun yang non-formal. Yang kedua, bersifat persuasif. Jadi bahasa iklan bersifat persuasif. Yang dimaksud persuasif itu bagaimana? Nah, jadi bersifat mengajak, kemudian menggunakan kata ajakan, ayo, kemudian marilah. Nah, itu bahasa persuasif. Kemudian ditulis menarik dengan menampilkan kata kuncinya. Kemudian ada gambarnya juga yang sesuai dengan tujuan iklan. Jadi kan nggak mungkin kalian buat gambar, tapi gambar produk, kalian ingin menawarkan produk makanan, tapi kalian tampilkan produk obat-obatan, kan nggak mungkin. Kemudian ciri-ciri iklan media elektronik sendiri itu apa? Nah, yang pertama dalam bentuk audio atau didengar seperti di radio, kemudian dan visual audio. Nah, itu bisa dilihat dan juga didengar, dilengkapi teks seperti di televisi, kemudian internet. Kemudian yang kedua, disampaikan dalam waktu yang singkat. Jadi iklan media elektronik itu disampaikan dalam waktu yang singkat. Beda nanti dengan media cetak. Kemudian yang ketiga, terdapat musik pengiring. Nah, itu adalah ciri-ciri dari media elektronik. Kemudian ciri-ciri iklan media cetak bagaimana? Ya, dalam bentuk media tulis atau ragam teks tulis. Yang kedua, disampaikan dalam waktu yang lama karena dibaca kapan saja tanpa batas waktu. Nah, persamaannya apa, Pak? Ya, persamaannya sama-sama mereka menggunakan bisa bahasa formal maupun non-formal. Yang kedua, kalimatnya tetap persuasif, jadi sifatnya mengajak. Kemudian isi kalimat atau isi iklannya itu singkat, padat, dan jelas agar pembaca lebih mudah memahami isi iklan. Kemudian, nah, di situ ada 3 contoh iklan dengan penggunaan kata kuncinya. Nah, yang pertama iklan pariwisata, tour travel ya. Nah, One Day Jogja, paket Borobudur, itu ada harganya juga 400.000. Kemudian ada destinasi wisata. Nah, berarti kata kunci pada iklan yang pertama itu adalah tujuan wisatanya, kemudian harganya murah dan fasilitasnya bagus. Kemudian yang kedua itu ada iklan makanan, lumpia vegetarian. Jadi lumpia Semarang isi rebung, open PO, pre-order. Nah, di situ kata kuncinya ada kata sehat, enak, kemudian murah, bergizi, tanpa pengawet, dan mudah didapat. Kemudian yang ketiga itu ada iklan produk obat. Kata kuncinya adalah ampuh, mudah didapat, alami, tanpa rasa kantuk. Nah, jadi kalian saat mengidentifikasi iklan, kalian harus tahu kata kuncinya apa saja. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang perlu kalian perhatikan dalam memasang iklan? Yang pertama, iklan yang dipasang harus tepat sasaran. Nah, jadi kalian harus tahu iklan ini harusnya untuk siapa, iklan ini harusnya untuk siapa. Kalau pupuk berarti untuk petani,
Kalau iklan pupuk untuk siswa-siswi MI Muhammadiyah Karanganyar itu kan nggak mungkin. Nah, jadi kemudian yang kedua, memilih media yang cocok untuk iklan yang telah dibuat. Jadi medianya harus sesuai. Bagusnya ini dibuat secara cetak atau dengan media elektronik, itu kalian harus bisa mengira-ngira. Kemudian waktu pemilihan pemasangan iklan itu juga harus tepat. Misalkan penerimaan siswa baru MI Muhammadiyah Karanganyar. Nah, waktunya kapan? Nah, otomatis setelah kenaikan kelas atau jauh hari juga bisa. Kemudian membuat perhitungan biaya yang teliti. Jadi perhitungan biaya yang kalian gunakan, budget atau pengeluaran saat membuat iklan itu juga harus diperhatikan. Nah, jelas ya anak-anak untuk iklan pembelajaran kita di tema ini. Nah, Pak Guru rasa cukup untuk pertemuan kita pagi ini. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.